Kita mulai dulu dari hari pertama yang menurut gue lebih seru secara pertandingan, walaupun tidak banjir gol seperti di hari kedua ini, di mana ada City lawan Madrid dulu. Yang kemarin kita juga live reaction, kita belum sempat review di Offside Duo. Gimana ngeliat? Sebenarnya kalau main City memberikan perlawanan coach, tapi kartu merah itu langsung merubah segalanya ya. Menit ke berapa itu? 20-an? 20 persis. Ya, 21 Bernardo Silva. Itu ngerusak segalanya dan layak kartu merah sih. Karena benar-benar dia ada gerakan dengan tangannya. Iya, dan kalau nggak ada gerakan mungkin nggak dikasih. Iya, dan dia orang terakhir, jadi Doxel juga kan. Kartu merah buat Bernardo Silva. Agak kejam sih kartu merah. Ya orang terakhir udah pasti rulesnya begitu. Dan kalau kita lihat kan kemarin ada 4 peluang di awal-awal juga sebelum mereka kartu merah itu ya Glenn ya. Yap. Tapi mereka gagal eksekusi ya. 5-10 menit pertama harusnya itu dia bisa nyetak 1-2 gol sih. Cuman yang paling terasa sebetulnya dia penyerangan City kemarin kalau gue lihat kembalinya Doku sih. Menurut gue pairing Doku sama Haaland itu salah satu yang terbaik. Haaland kemarin dapat 2-3 chance dari sama Cherki lumayan. Cherki kurang sih gue lebih lihat mungkin karena Doku sama Haaland udah bermain di beberapa musim terakhir kali ya. Jadi secara chemistry lebih oke gitu. Karena kemarin lu lihat berapa kali Haaland dapat peluang, dapat ruang dari pergerakan Doku gitu. Walaupun pada akhirnya finishingnya masih belum bagus. Ya mungkin dengan kembali Doku ini akan jadi ancaman juga sih buat Arsenal terutama di Liga Inggris. Karena selain Doku juga Semenyo kan kalau di Liga Inggris beda dengan UCL kan. Ya ini yang gue juga sempat bilang kemarin waktu kita live reaction, Pep benar-benar salah kalkulasi di leg pertama. Mungkin dia merasa Madrid dengan tidak ada Mbappe, tidak ada Bellingham, mereka sedikit lebih overpower. Ya lebih overpower dibandingkan Madrid. Tapi ternyata justru tactical Arbeloa bisa membuat Pep berantakan dari sisi transisi defense-nya. Dengan Vini, Valverde yang menjadi aktor kemenangan di leg pertama dengan 3-0-nya bisa menabung 3-0. Dan sementara benar kalau ini 11 lawan 11 mungkin akan lebih seru, tight lah gamenya. Lebih imbang, iya. Cuma dengan kartu merah itu pun juga butuh waktu buat Madrid untuk bisa akhirnya buat killing the game kan. Baru menit-menit berapa tadi? Mereka dengan 10 orang bisa cetak gol dan create banyak peluang loh. Iya. Artinya dia baru ngegolin lewat penalti di Vinicius dan baru nyetak gol di menit 90 plus 3. Iya. Untuk bisa benar-benar lebih bermain dengan nyaman lewat dari kemenangannya itu kan 2-1. Tapi kekalahannya ya menurut gue lebih karena di leg pertama sih. Betul. Leg pertama. 3-0 sih udah. Dan Madrid kan memang tipikalnya fast breaknya kan dari zaman dulu memang gitu. Kenceng banget kan. Makanya pas di group stage 8 match kan Madrid di bawah 8 ya playoff dia yang harus ikut playoff. Tapi pas masuk ke sistem Google ketemu tim-tim besar yang berani main terbuka, wah happy mereka. Ya, tapi itulah yang kemarin gue sempat tanyakan kan, apakah Madrid ini masih punya mentalitas UCL itu kan. Dan tadi ketika lu katakan Newcastle nggak punya, ya ini bedanya Newcastle dengan Madrid masih punya mentalitas itu sebagai identitas klub gitu. 15 UCL itu kan bukan sembarangan ya menurut gue ya. Siapapun yang akan berseragam Madrid ya akan berbeda sih bermain di UCL menurut gue. Ya karena emang dia bermusim-musim konsisten gitu kan. Walaupun dia nggak juara, tapi dia Madrid tetaplah Madrid. Nggak pernah Madrid sejelek-jelek Madrid tuh even di liganya kelempar ke peringkat 5 atau kayak MU kemarin peringkat 15 gitu ya. Atau mungkin kayak Liverpool pernah ke peringkat 7 atau 8. Nah Madrid sejelek-jeleknya gue nggak pernah ngeliat dia. Mungkin yang gue inget paling top rank 3. Ya 2 dekade gak pernah keluar dari peringkat 4 besar gitu seingat gue. Gak pernah rank 3 karena ini juga masalah liga yang terlalu lemah. Betul. Tapi terlepas dari itu kan artinya ya secara squad mereka gak pernah ada di psikologis sebagai tim mediocre lah gitu. Jadi ya gue yakin mereka selalu bermain dengan pride-nya di level tertinggi seperti ini. Itu yang membedakan mental Madrid sama tim-tim lain yang mungkin secara mentalitas belum ada di sana. Dan ini Madridnya pincang loh. Maksudnya banyak pemain intinya cedera juga. Walaupun di babak kedua kemarin, di leg kedua udah ada Mbappe di bench ya. Dan juga nah itu dia dari City dan juga. Tapi kalau ngomongin City ini kan Pep kemarin ngamuk kan. Dibilang ya gue gak pernah juara Liga Champions. Makanya dia ada yang sarkas-sarkas itulah ngambek. Menurut lo dia udah muak gak sih akhirnya dengan tekanan di City ini? Udah cukup gak sih? Gue sih melihat dia itu muaknya, stresnya bukan karena performance. Tapi feeling gue ya, mungkin gue salah, gue gak yakin dia happy dengan Hugo Viana. Oh ya si direkturnya itu ya. Gue gak yakin dia happy dengan Hugo Viana. Karena kalau lihat pembelian pemain juga ya praktis mediocre semua lah. Iya. Jadi gue gak yakin, itulah kayaknya lebih
frustrasi internal, dia nggak bisa buat apa-apa, dan orang nggak peduli kan. Orang, gue rasa banyak yang nggak tahu juga kalau Begiristan nggak di situ lagi. Iya, dia, tapi masih Soriano kan. Ya tapi kan dirteknya tetap Viana. Tapi sebenarnya gue agak sedikit menyaksikan hal itu ya, karena gue pikir setelah dia bertahun-tahun, 8 tahun, 10 tahun di City gitu, masa iya manajemen nggak memberikan hak besar kepada dia juga untuk menentukan pemain gitu? Enggak, justru mungkin dia nggak mau karena beban kan. Oh, karena jadi dia percaya buta kepada Begiristan, terserah lah. Karena yang gue inget juga pemain-pemain lama yang dia buang itu kan juga andil dia sebenarnya, kayak dia nggak mau perpanjang KDB gitu kan. Terus juga siapa Gundogan, siapapun itu, pokoknya semua dari dia basicnya kan. Artinya kan dia punya keputusan untuk bisa siapa pemain yang gak masuk skema gue dan masuk pemain yang baru dari manajemen itu kan. Cuman untuk fokus cari pemain baru itu kan itu kerjaan sendiri, Ji. Iya, itu benar-benar full time job dan dia gak ada waktu itu, makanya dia harus bisa percaya kepada dirteknya. Apakah masih ada nextnya gitu si Pep di City? Masih harus dikejar nggak, atau memang udah lewat peaknya gitu? Gue sih bilang nggak lama lagi dia. Emang udah jendung aja kali ya. Udah selesai aja kan? Gue rasa dia, setahu gue, dia pengen pegang timnas. Tapi kan dia timnas, kayaknya nggak mungkin Spanyol ya. Dia kan ini banget, Katalan banget kan. Iya. Kayaknya nggak mungkin sih kalau Spanyol menurut gue ya. Yang gue tahu dia tuh Palestina banget. Iya, benar. Iya, dia Barcelona kan gitu. Dia ngedukung banget emang. Orang Katalan kan pro Palestina banget. Iya. Ya, itu dia, kita lihat apakah dengan tidak lolosnya City ini membuat Pep semakin frustasi dan juga tapi bisa disalurkan menjadi juara liga, atau dengan tidak juara liga akan membuat Pep selesai di City ataupun manajemen memecatnya apa tidak, nanti kita lihat di akhir musim. Kita pindah